Jadi Khalid Basalamah itu kan direncanakan ceramah di Masjid Al-Jabar, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar itu dibangun dengan dana APBD Jawa Barat sebesar 1 triliun. APBD itu dikumpulkan dari pajak rakyat Jawa Barat. Ya mungkin ada juga dari pusat itu kan, kalau ada pembagian kan, kalau dari pusat itu kan. Intinya itu kan APBD yang dikumpulkan dari warga negara Indonesia khususnya Jawa Barat. Nah, Khalid Basalamah ini pernah ceramah mengharamkan pajak dan menganggap pajak itu bagian dari dosa besar. Nah, di situ ada videonya itu. Ada videonya. Coba kita tampilkan dulu videonya. Ya silakan kita tonton ya. Ya ini. Dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, gitu kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai? Terus oke. Ya. Jadi kan udah jelas kan bahwa Khalid menganggap bahwa pajak itu haram. Ya dia ngutip katanya ada beberapa ulama sudah nggak jelasin. Yang kedua dia nyebut itu bagian dosa besar, maks istilahnya dia itu kan. Nah, tapi dia mau diundang di masjid yang dibangun pajak rakyat Indonesia atau khususnya rakyat Jawa Barat tuh kan. Ini kan aneh itu kan. Lah kenapa ini kok mau diundang sebuah penceramah yang malah katakanlah bisa dianggap mengkhianati ya dari ide-ide keindonesiaan ini. Indonesia ini kan ya ada aturan, ada perundang-undangan, juga ada kewajiban pajak bagi warga negara. Loh ini kok dikasih tempat bagi seorang katakanlah penceramah dan dia mau. Dan ya Khalid mau, dia umumkan kok di akunnya dia. Jadi dan dia merasa bangga gitu kan. Pada sisi Khalidnya ini ada dua masalah nih. Ya. Pertama soal pandangannya mengenai pajak yang kalau dilihat dari video itu kan menurut dia pajak itu adalah pengambilan secara paksa terhadap harta orang Islam gitu. Jadi dia menganggap pajak itu pengambilan harta secara paksa. Itu aja problematis. Pandangan dia tentang pajak itu ya. Yang kedua, dia mau diundang oleh masjid yang dibangun berdasarkan pajak yang dia haramkan. Jadi ini munafik. Jadi ini ada dua aspek kan pada sisi Khalidnya ya. Iya. Nah, ini jadi yang pertama itu soal pandangan dia tentang pajak itu seberapa kuat itu dari segi menurut saya ngawur. Perspektif hukum Islam. Ngawur itu. Dianggap bahwa pajak itu dosa besar kemudian haram itu ngawur itu. Saya nggak tahu ini apa pendidikan Khalid Basalamah. Karena kalau kita bicara soal yang dasar aja ya, dari sebut dengan fikih Islam itu kan, kita kan mengenal kan selain yang namanya zakat dan sedekah, yang itu yang dikutip oleh Khalid Basalamah, kan ada istilah lain yang namanya itu al-jizyah. Jizyah itu kan pajak yang diambil dari orang non-muslim, jizyah. Kemudian juga ada istilah al-kharaj. Al-kharaj itu kan juga sebenarnya pajak. Pajak itu bahkan ada kitab yang sangat klasik abad kedua Hijriah yang ditulis oleh Abu Yusuf ya, dan dia madhabnya itu madhab Hanafi, tapi juga dia pernah nyantri ke Imam Malik bin Anas ya, Maliki, tapi madhab beliau adalah Hanafi, yang menulis sebuah kitab Al-Kharaj tentang pajak yang diminta pada waktu itu oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau di tingkatan ini Abu Yusuf ini tabi'in, sahabat tabi'in ini kan Imam Malik bin Anas kan masih tabi'in karena beliau berguru kepada sahabat. Nah kalau muridnya setelah tabi'in kan tabi'ut tabi'in, jadi itu sangat dekat dengan masa Nabi. Jadi waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid di Daulah Abbasiyah itu kan bertanya kepada
Syekh Abu Yusuf, seorang qadhi pada waktu itu, yang terkait soal dana negara, ya kan? Bagaimana mengelola pendanaan negara? Karena kalau hanya zakat, apalagi sedekah itu kan istilahnya itu ya sukarela kan. Nah, beliau bertanya kepada seorang faqih, seorang yang ahli hukum Islam tentang pengelolaan dana negara, maka muncullah yang disebut dengan kitab Al-Kharaj. Ini saya bacakan aja nih kitabnya ini. Inna amiral mu'minin ayyadullah ta'ala sa'alani an adu'a lahu kitaban jami'an ya'malu bihi fi jibayatil kharaj wal ushur was sadaqat wal jawali wa ghairi dhalika mimma yajibu alaihi an nadur fihi wal amal bihi. Wa inna ma arada bidzalika raf'adz zulmi an ra'iyatihi was salaha li amrihim. Ini pemirsa, kalau saudara Gundrom ini mengutip teks Arab itu ya, di depan saya itu karena dia tahu saya ngerti. Jadi gimana artinya? Artinya jadi bahwa Amirul Mukminin pada waktu itu Khalifah Harun bin Ar-Rasyid, dia bertanya kepadanya dan meminta untuk mengarang sebuah kitab ya. Terkait apa? Tentang Al-Kharaj ini, tentang pajak lagi bicara. Kemudian tentang Al-Ushur. Al-Ushur ini kan bea cukai. Ya. Kemudian tentang sadaqat, tentang sedekah itu. Kemudian wal-jawali. Wal-jawali ini kata lain dari apa? Dari jizyah. Nah, tujuannya apa? Raf'adz zulmi. Agar tidak mendolimi ra'iyatihi. Rakyat. Jadi pajak itu malah tujuannya tidak mendolimi rakyat. Bukan kata si Khalid Basalamah itu pajak menzolimi rakyat. Pengambilan harta muslim secara paksa menurut dia. Wassalah li amrihim. Dan untuk apa? Membangun urusan-urusan kenegaraan. Maka istilahnya kan ada yang disebut dengan zakat, itu untuk orang Islam. Sedekah juga. Kemudian ada yang namanya al-jizyah untuk non-muslim. Ada al-kharaj itu pajak. Kemudian ada yang namanya al-ushur. Al-ushur itu cukai juga. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya sangat umum. Dalam hukum Islam itu sangat umum. Jadi nggak hanya soal zakat dan soal sedekah saja. Kan idenya itu kan dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Ketika katakanlah melakukan penaklukan, kemudian di situ kan biasanya dari yang disebut dengan al-anfal itu. Nah, itu masuk juga di devisa negara pada waktu itu. Harta rampasan perang atau disebut dengan fai itu kan dibagi-bagikan. Tapi zamannya Sayyidina Umar itu kan nggak dibagikan, tapi diambil alih oleh Baitul Mal. Nah, kalau para katakanlah orang yang katakanlah yang menerima harta rampasan itu kemudian dibagikan, maka dia dibebankan bagi mereka untuk membayar sebelum dengan al-kharaj itu. Apa? Ya kembali pendapatannya itu kepada negara. Dengan negara itu disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal kalau sekarang ya mungkin ya terkait dengan dirjen pajak atau pengelolaan uang negara lah itu. Dan pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat kemaslahatan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa pajak itu nggak ada aturannya dalam Islam, bahkan dianggap haram, kemudian malah dianggap dosa besar, berarti ini orang yang benar-benar tidak mengerti dengan sejarah hukum Islam. Dan itu yang berbahaya ketika mengatasnamakan Islam, yang menurut dia haram itu, kemudian dibenturkan ke dalam hukum Indonesia. Itu yang menurut saya sangat berbahaya. Nah ini ada masalah juga nih Gun. Kan kalau dalam pengambilan hukum ya, atau berhukum lah ya, berhukum menghukumi sesuatu itu kan sebelum kita menghukumi sesuatu kita harus tahu sesuatunya itu apa. Jadi kalau dalam istilah pesantren kan ada tasawur, ada tasdik ya. Jadi sebelum kita menghukumi haram atau halal atau boleh nggak boleh, sebelum itu kita tahu yang dihukumi itu loh, si perkaranya ini apa. Kelihatannya Ustadz Khalid Basalamah ini nggak paham pajak dalam pengertian modern yang kita pakai, yang diterapkan oleh sistem negara modern sekarang ini itu seperti apa gitu kan. Pajak itu kan fondasi negara modern. Ada ungkapan no taxation without representation kan. Jadi pajak itulah yang menjadikan kita punya alasan untuk punya lembaga parlemen. Jadi tanpa pajak kita nggak bisa punya representasi, punya perwakilan gitu loh. Jadi pajak itu alasan kita untuk bisa mengontrol negara gitu. Jadi kalau si Khalid Basalamah ini kan bukan hanya menolak bayar pajak loh. Dia bukan hanya misalnya ngemplang, bukan itu.
dia mengharamkan ide mengenai pajak. Jadi dia, padahal pajak itu adalah fondasi demokrasi. Jadi dia mengharamkan fondasi demokrasi dan dia hidup dalam sebuah tatanan demokrasi dan dia mengambil manfaat dari tatanan demokrasi itu. Gitu. Kemunafikannya itu. Iya makanya. Jadi ini saya nggak tahu ya bagaimana orang seperti ini bisa dengan enaknya gitu ya. Nah ini kita masuk ke masjid, Masjid Al-Jabarnya ini. Bagaimana dia dengan enaknya datang atau mengumumkan bahwa saya akan ada rencana untuk ceramah diundang di sana ya. Di Masjid Al-Jabar yang notabene dibiayai oleh pajak gitu loh. Padahal kan ya gimana itu Gun? Ya kalau nggak ada pajak ya nggak ada negara, nggak ada jalan raya, nggak ada sekolah, ya, nggak ada fasilitas umum. Karena semuanya kan dibangun oleh pajak. Bahkan pengaturan misalnya ya pajak bumi dan bangunan ada pajak, di situ apa bayarnya untuk penjagaan keamanan, ada penegak hukum, kemudian ada evaluasi untuk keamanan soal struktur bangunan dan sebagainya, itu kan semuanya berasal dari pajak gitu kan. Nah, dan juga sebenarnya kalau kita baca kitab Al-Kharat itu sangat detail Abu Yusuf pada waktu itu. Misalnya ada tanah ya contohnya pertanian yang airnya berasal dari hujan maka itu 40% pajaknya. Kalau pertanian yang berasal dari irigasi turun menjadi 30%. Karena ada usaha untuk ini kan. Untuk menyiram. Kalau pertanian itu di musim panas itu menjadi 30 atau 20%. Jadi logika soal pajak berapa persen itu sudah dibahas. Itu zaman dulu. Zaman kedua Hijriah. Ya kan? Dan itu sangat-sangat detail. Tujuannya apa kata Yusuf kalau kembali lagi. Agar masyarakat tidak dizolimi. Kenapa? Karena penguasa itu bisa sewenang-wenang kalau nggak ada aturan. Dia bisa istilahnya pakai jatah reman. Dia misalnya mau bikin aturan sesuai dengan selera dia. Kalau untuk kerabat dia dikecilkan pajaknya. Kalau untuk yang nggak dikenal dibesarkan. Kan kayak gitu. Nah makanya perlu dibuat sebuah aturan ya. Aturan perpajakan yang semuanya itu sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian juga ya kalau ada perbedaan ya perbedaan soal ya situasi katakanlah seperti yang disebutkan tadi. Pertanian yang dengan katakanlah mendapatkan air yang alami ataupun dengan usaha dengan irigasi itu ada perbedaan pajaknya. Intinya adalah bahwa pajak itu kalau kita kembali kepada kitabnya Abu Yusuf itu untuk raf'udz zulm. Dia untuk mencegah penzaliman karena jatah-jatah kesenang-wenangan ya karena ada aturan yang diskriminatif bisa jadi dengan kalau tidak ada pajak seenak atau dari level khalifah pemimpin minta jatah dari menterinya minta jatah dari ininya jatah sampai yang paling kecil minta jatah. Ini kan berbahaya. Kalau pajak kan enggak, standarnya sama. Yang kedua adalah untuk mengatur kenegaraan, solah itu istilahnya itu kan. Istilahnya apa? Dengan uang pajak itu maka akan kembali kepada negara. Membangun fasilitas umum, membangun jalan, terus membangun pertahanan, keamanan untuk negara. Jadi ide dasar pajak sebenarnya itu. Dan itu sudah dibicarakan abad kedua Hijriah. Sekarang abad keberapa? Mau masuk abad ke-15, 14 berapa? Jadi kamu kemana aja Khalid Basalamah selama ini gitu loh. Kamu baca gak sih kitab-kitab klasik dalam Islam itu gitu? Itu mau saya katakan seperti itu gitu. Tapi gini Gun, ini menurut saya pandangan semacam ini menurut saya berbahaya karena kita tidak sedang berbicara tentang orang yang ngemplang pajak tadi yang saya bilang atau orang yang menolak bayar pajak karena pajaknya disalahgunakan. Kayak misalnya ada kasus Rafael ini. Rafael Alun Sambo. Iya, Trisambodo itu si Rek gitu ya. Itu kan membikin orang gregeten kan, marah kecewa kok pajak dikelola dengan cara yang sangat korup dan penuh dengan problematis lah gitu ya. Terus kemudian kan ada kelompok yang menolak bayar pajak. Misalnya bahkan Kiai Said Agil kan bilang jangan bayar pajak deh kalau gitu. Itu kan beda kasusnya dengan Khalid ini. Yang dilakukan oleh gerakan penolakan bayar pajak yang protes, itu juga tidak direalisir sebenarnya. Itu kan hanya sesaat ya. Ekspresi saat itu kan protes terhadap pengelolaan pajak. Itu maklum dan itu harus didengarkan oleh pemerintah kita. Betul, Sementara yang ini si Khalid ini mengharamkan ide konsep
Itu soal perpajakan. Perpajakan yang notabene merupakan fondasi dari demokrasi, gitu loh. Jadi dia sebenarnya mengharamkan demokrasi. Ini menurut saya dia nggak boleh lewat di jalan raya, nggak boleh dia keluar dari rumahnya tuh nggak boleh itu kan. Kenapa ya, jalan itu dibayar pakai pajak semua pengelolanya itu. Dan kan. mungkin perlu dicek juga dia bayar pajak atau enggak gitu. Iya, perlu dicek menurut saya siapa itu lembaga yang ngurus soal pengecekan pembayaran pajak itu ya. Iya, dia di bawah Dirjen Pajak itu. Kalau dia bilang mengharamkan bayar pajak terus dia bayar pajak kan ada pajak penghasilan misalnya dari potongan kalau resmi pakai ini kan ada laporan, ada ini kan. Nggak tahu dia dari mana, apa dari sedekah, kemudian sedekah. Nah, hibah aja sekarang ada pajak untuk hibah itu kan. Nah, ya kita nggak tahu karena dia merasa dianggap bertentangan dengan Islam, diharamkan, malah dia seenaknya seperti itu. Ya menurut saya dia seenaknya lah itu. Nah, terus hal lain selain ini kan tadi problemnya yang kita bicarakan ini seputar si Khalidnya nih, Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua soal Masjid Al-Jabarnya. Kan saya dengar Masjid Al-Jabar kemudian saya nggak tahu apakah merespon keramaian soal ini ya. Kegaduhan soal ini, kemudian dia bilang bahwa masjid ini ditutup sampai awal Ramadan. Gitu jadi kita nggak tahu apakah ini terrealisir atau enggak, tetapi bahwa masjid yang didanai oleh pajak. Masjid ditutup tuh gimana ceritanya? Saya nggak ngerti. Nggak, maksudnya kan alasannya ada renovasi macam-macam gitu loh, belum beres. Tapi gini, takmirnya ini loh, kita lagi bicara soal takmirnya. Takmir sebuah masjid, ini bukan masjid yang dikelola oleh masyarakat loh ya. Kita nggak bicara mengenai masjid yang di kampung atau di desa, kalau itu kan terserah. Ini masjid raya. Ini masjid yang dibangun dengan uang negara, gitu kan. Takmirnya berlaku seperti itu, gitu. Makanya protesnya kan sebenarnya ke Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil nggak memberikan respon ya, dia nggak merespon soal ini, padahal ini krusial menurut saya. Nah, ini menurutmu gimana? Bagaimana takmir sebuah masjid yang notabene milik negara mengundang ustadz yang seperti itu gitu loh. Berbahaya menurut saya. Ini berbahaya. Kemudian kan yang saya dengar kan infonya kan tidak merespon soal rencana Khalid itu kan, tapi soal libur itu kan ditutup gitu kan. Saya bilang kok masjid ditutup, saya bilang gitu. Saya juga agak heran kalau memang dia nggak, katakanlah mestinya punya sikap yang tegas terhadap Khalid. Apalagi jelas dia mengharamkan pajak, menganggap dosa besar itu kan. Dan itu masjidnya itu kan Masjid Pemprov disebut dengan masjid raya. Jadi kalau kita sebutan ya di aturan permasjidan di Indonesia, kalau punya di ibu kota namanya masjid negara, ini Istiqlal. Kalau provinsi namanya masjid raya. Masjid raya ya. Kalau masjid kabupaten raya kalau kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau kecamatan namanya Masjid Jami. Ini istilah-istilah. Nah, kalau provinsi ini kan makanya disebut dengan miliknya Pemprov itu kan disebut dengan masjid raya yang berasal dari APBD Jawa Barat ya kan. Nah, ketika dia mengundang penceramah yang malah bertentangan dengan ide-ide dari pemerintah Indonesia, dengan keindonesiaan itu sendiri, menurut saya itu harusnya dilarang secara tegas ya. Bukan malah muncul masjid ini ditutup untuk renovasi mau menyambut Ramadan lah, itu apa saya bilang. Ngeles gitu ya. Ya kayak ngeles, kayak nggak jelas itu kan sikapnya itu kan. Kalau memang dia mau ditutup ya dalam arti ya mau renov ya bisa saja, karena kan kita lihat banyak orang yang datang ke masjid malah tamannya kan tidak dipakai, ini malah dibuat mandi, buat apa itu kan. Ya miris juga kelihatan masjid itu kan. Apalagi misalnya soal akses juga ke sana itu. Ya nggak apa-apa itu. Tapi yang soal rencana hal itu harus punya sikap yang tegas dong takmirnya. Pemprov Jawa Barat juga harus punya sikap yang tegas dong. Janganlah mengundang ataukah memberikan tempat kepada penceramah-penceramah seperti Khalid Basalamah. Dan tidak hanya soal pajak lah dia itu. Kan banyak kasus-kasus yang lain tuh kan. Soal lagu Indonesia Raya, soal wayang, Hari Ibu. Jadi dia ada masalah lain yang mungkin kita harus bicarakan di episode berikutnya ini, Gun. Soal yang pertama kali menggaungkan itu kan aktivis Ansor dan Banser. Terus kemudian saudara si saya pembelanya, Afif. Banser Situbondo. Saudara. Iya. Ya semua Ansor Banser kan saudara. Nggak, tapi yang menarik ya, yang saya lihat pembelaan terhadap Khalid Basalamah itu bukan kepada masalahnya, tetapi kepada stigma terhadap Ansor dan Banser. Ansor Banser itu kan selalu distigmatisasi tukang bubarin pengajian, gitu kan. Terus ada juga yang bilang
ini kan atas nama kebebasan berekspresi. Kenapa ustadz seperti ini dilarang gitu. Jadi bukan soal soal pajak, soal bahwa ini masjid punya negara kok mengundang orang yang anti negara, anti pajak gitu gimana. Tapi soal silahkanlah kebebasan berekspresi gitu. Jadi ada masalah ini soal Ansor dan Banser dicitrakan sebagai pembubar, tukang bubarin pengajian ini. Iya. Saya kira ini kita bahas di episode berikutnya ya, episode selanjutnya. Nah, saat ini kita tutup dulu. Pemirsa, terima kasih Guntur Romli atas penjelasannya. Pemirsa, sampai bertemu di episode selanjutnya. Masih tentang soal terkait dengan soal ini. Di satu hal. Di satu hal ya.